Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kasat Mata. Di sini, di video ini gue akan menceritakan hal-hal mistis yang pernah gue alamin di rumah orang tua gue. Jadi, kalau kalian penasaran mendengar ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di Kasat Mata. Jadi, ini semua berawal dari kejadian-kejadian aneh yang gue alamin sendiri di rumah orang tua gue dari masa-masa kecil gue selama di sana. Jadi, hal pertama yang bikin gue bener-bener tahu dunia gaib itu waktu gue lagi main sama temen gue di rumah gue. Karena kebetulan rumah kita kan lantai 2, jadi di lantai 2 kita main, cuma di lantai 2 itu gudang, ada terasnya. Nah, gue di situ berdua main sama temen gue tuh, main mobil Tamiya itu loh. Lagi asik main, nggak tahu apa, sambil bercanda-bercanda, temen gue nggak sengaja nyebut kata kotor, bawa-bawa kebun binatang. Tiba-tiba setelah dia nyebut itu, dari arah dalam gudang guys, tuh kayak ada lewat sosok hitam. Terus nggak lama kemudian temen gue nangis ngejerit. Kira-kira gue pas SD guys. Begitu gue lihat matanya, pelipis mata sebelah kanan itu udah berdarah-darah. Dia bilang sih ada yang nimpuk dari dalam. Gue nggak ngerti deh. Begitu gue cek ke dalam nggak ada apa-apa. Ya cuma tadi doang bayangan hitam itu doang sih yang sempet kita berdua lihat. Setelah itu ya udah langsung temen mata gue berdarah-darah. Begitu gue pasti nggak ada apa-apa, gue bawa temen gue turun ke bawah, gue lapor sama bokap gue, dicek bokap gue ke atas, ya memang nggak ada apa-apa. Akhirnya gue antar temen gue pulang ke rumahnya, gue ceritain sama ibunya, cuma ibunya nggak percaya. Nah itu kejadian pertama kali gue ngerasain kejadian aneh di rumah bokap gue. Mungkin istilahnya memang itu kayaknya ada penunggunya, jadi nggak seneng dia dengar kata-kata kotor. Terus kejadian kedua, gue dapat laporan dari para tetangga, katanya jam 11 malam tuh sering banget mereka nemuin hampir tiap malam ada kayak sosok putih bawa tongkat, jenggotnya tebel, keliling-keliling di atas genteng rumah gua guys. Gua nggak tahu itu apa. Kalau mereka bilang sih bentuknya tuh kayak bentuk Hanoman gitu, kata mereka, cuma gua nggak tahu pastinya. Jadi waktu itu di malam minggu gua sempet penasaran, akhirnya gua nongkrong sama teman-teman gua dekat rumah gua juga. Dan memang ketika gue lagi nongkrong asik main-main gitar sama temen gue, salah satu temen gue ada yang ngeliat sosok yang dibilang sama tetangga tersebut. Kita gue langsung lari ke rumah gue, ngambil tangga kayu, naik ke atas berdua gue sama temen gue. Pas gue cek, gak ada apa-apa. Cuma gue pastiin lagi sama temen gue yang ngeliat tadi, dia memang bener ngeliat ada sosok putih. Nah itu kejadian kedua, gue juga heran itu apa, sampai sekarang gue nggak tahu jawabannya. Terus kejadian ketiga, banyak tetangga, utamanya tetangga samping kanan kiri sama tetangga belakang rumah gua, mereka pada bilang kalau di jam 1 sampai jam 2 malam itu mereka sering denger kayak ada orang naik turun tangga. Gua nggak percaya dong, akhirnya gua pastiin. Gua begadang di kamar gua, kamar belakang, karena memang kan posisi kamar gua kamar belakang, atasnya itu gudang. Jadi pas depan kamar gua itu tangga itu, dapur, kamar mandi. Jadi gue cuma sendiri tidur di belakang tuh. Begadang gue di kamar, gue ada TV sambil nonton TV. Dan memang bener guys, giliran udah masuk jam 1, itu kayak ada suara orang tuh turun dari tangga, dagdug. Dan itu suaranya kenceng banget ya, jadi wajar lah kalau gue pikir istilahnya tetangga-tetangga gue sampai denger suara itu. Setelah ada suara orang turun dari tangga, nggak lama keran di kamar mandi nyala. Bukan keran yang di bak ya, tapi keran yang biasa dipakai buat wudhu nyala. Setelah itu mati, ada orang lagi naik tangga. Dan itu berlangsung setiap malam, gue perhatiin sampai selama 3 malam tuh. Dan memang kejadiannya tetap seperti itu. Akhirnya di malam keempat, waktu itu gue udah sekitar kelas 1 SMA, gue coba buat ngeberaniin diri karena gue penasaran, walaupun penasaran takut. Gue coba buat mastiin sebenarnya itu apa. Begitu dapet jam 1 malam, ada suara orang turun, gue keluar dari kamar, gue nyalain semua lampu dapur,
Gua mau cek ke kamar mandi, itu keran nyala. Begitu gua jalan pelan-pelan mau gua cek, hampir sampai ke kamar mandi. Gila guys, ini baru bener-bener pertama yang paling ekstrim. Begitu gua mau sampai kamar mandi, but dari samping gua tuh, samping kanan, anginnya kenceng banget. Gua diem di situ. Aturan kamar mandi itu langsung ketutup otomatis. Tuh angin itu begitu langsung lewat di samping gua. Terus ada orang suara naik tangga lagi ke atas. Di situ gua mau teriak, gua malu, mau pingsan, gua malah takut dibawa sama dia ke atas ya kan. Gua kabur malah ke kamar depan bangunin orang tua gua. Cuma orang tua gua di situ nggak percaya sih. Jadi dengan kejadian-kejadian aneh tadi, gua ngerasa ada yang aneh di rumah itu. Tambah lagi nyokap gua, almarhum nyokap gua juga di situ. Setiap malam sering mimpi-mimpi sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak. Kadang udah ketawa-ketawa setiap malam, dan itu pasti tiap malam tuh nggak pernah absen. Akhirnya gue selidik, gue telisik karena kebetulan di belakang rumah kita tuh itu orang kampung asli situ yang udah istilahnya dari zaman dulu memang udah di situ tinggalnya. Gue tanya-tanya sama orang-orang tua di situ, ya memang ternyata perumahan kita itu, perumahan kita itu tuh khususnya di rumah gue tuh tadinya bekas empang dan di situ ada pohon gede. Nggak tahu pohon apa, katanya sih pohon beringin dulu. Nah, jadi di situ gue mulai merasa ya wajar lah kalau emang terjadi kejadian-kejadian aneh kayak gini. Akhirnya bokap gue mutusin, karena kasihan juga ngeliat almarhum nyokap gue, panggil kiai dari Banten buat istilahnya ngebersihin itu rumah. Setelah tuh kiai datang, diantar sama uak gue yang jemput ke sana. Ternyata memang bener guys, begitu nyokap gue diruqyah, kalau nggak salah waktu itu kiai itu bilang ada sekitar 5 makhluk, 4-5 makhluk lah yang bersarang di tubuh nyokap gue, almarhum nyokap gue. Akhirnya dikeluarin sama itu kiai beserta sama teman-teman yang lain juga yang di luar tubuh nyokap gua. Tapi ada satu yang lawan, cewek. Waktu itu gue ingat banget, cewek. Jadi kejadiannya waktu itu pas mau dimasukin, mau dibersihin, dia ngelawan. Dia berpesan, tolong jangan usir saya dari sini. Ini udah tempat saya hampir ribuan tahun di sini. Hampir 1000 tahun saya udah di sini tinggal. Dia bilang begitu. Alhamdulillah saya muslim. Niat saya baik untuk menjaga rumah ini. Kalian gak usah takut sama saya. Lu bayangin gak guys, gua waktu itu posisi kelas 1 SMA, ngelihat kayak begitu, pikiran gua, otak gua tuh udah macem-macem aja. Ya Allah, berarti gua selama ini tidur bareng jin dong ya kan. Cuma bedanya gua di bawah, dia di gudang. Lu kebayang gak kalau misalnya gak ada di gudang, dia di mana? Apa yang mau sekamar sama gua? Kan gila. Cuma ya udahlah. Setelah proses pembersihan itu selesai semua, dimasukin semua sama itu kiai ke dalam botol. Gue lihat botol itu kan botol keratin deng kan gelap guys ya. Begitu gue dapetin, gue lihat isinya asap semua guys. Jadi kayak asap rokok yang kita tiupin masuk ke dalam botol, isinya kayak begitu. Dipegang juga panas. Oke. Besoknya dikubur sama bokap gue tuh botol di lapangan dekat rumah gue. Ya semenjak itu sih alhamdulillah aman-aman aja sih, nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Tapi kalau sosok Hanuman itu tetap dilihat sama, istilahnya sering dilihat sama warga, sama teman-teman gue, tongkrongan gue juga sering ngeliat itu juga, sama yang naik turun tangga itu masih tetap juga. Cuma karena udah gue teringat pesan dia bukan istilahnya mau nakut-nakutin, niat dia baik. Ya udah istilahnya kita hidup berdampingan aja di situ, wallahu alam lah istilahnya, lu gua gitu. Oke, kayaknya sampai di sini dulu guys untuk pengalaman pertama. Di video pertama ini, di video perdana, kayaknya cukup di rumah bokap gue dulu. Kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita misteri lainnya, masih banyak gue pengalaman-pengalaman misteri yang pernah gue alamin di hidup gue. Untuk next video sih rencananya gue bakal ceritain ke kalian bagaimana kejadian waktu itu anak gue yang diminta sama makhluk gaib. Jadi tunggu video berikutnya, update terus. Makanya jangan lupa like dan subscribe juga guys, supaya dapat info video-video terbaru dari kita, dari channel Kasat Mata. Komen juga bagi kalian istilahnya yang punya pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman-pengalaman gaib, atau juga mau memberikan kritik dan saran, kalian bisa komen juga di video ini. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian di media sosial kalian, supaya teman-teman kalian pecinta cerita misteri itu bisa tahu juga dan saling berbagi. Jadi intinya jangan lupa komen, like, and subscribe guys ya, untuk berkembangnya channel ini. Oke, sekian dulu dari gua Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.